Petani di Bojonegoro sulap lahan tak produktif untuk budidaya terong ungu. Pelaku pencurian di Tuban diduga dianiaya polisi hingga babak belur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Seorang petani di Kabupaten Bojonegoro menyulap lahan tidak produktif untuk budidaya terong ungu. Hasilnya, petani tersebut meraup keuntungan hingga jutaan rupiah setiap kali panen. Saat ini, terong ungu tersebut sudah dipanen sebanyak 10 kali. Terong merupakan salah satu sayuran yang cukup digemari dan dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Peluang tersebut dimanfaatkan oleh Wahid Muksin, warga desa Semambung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, untuk membudidayakan terong ungu. Setelah berjibaku merawat terong selama 3 bulan, pria berusia 52 tahun tersebut kini sudah bisa memanennya dan mampu menghasilkan omset hingga belasan juta rupiah. Pria yang akrab disapa Muksin ini menjelaskan, awalnya ia menanam sayuran terong hanya sekedar coba-coba karena melihat peluang yang ada di pasaran. Apalagi, budidaya terong memang tidak begitu dilirik oleh masyarakat di desanya, lantaran mayoritas warga di desanya menanam padi. Dengan modal sekitar 3 juta untuk membeli bibit, pupuk dan membayar orang untuk mencangkul lahan tersebut, kini Muksin sudah mampu mendapatkan omset sekitar 15 juta rupiah dalam 10 kali panen. Selain perawatan tanaman yang mudah, penjualan terong ungu juga tidak sulit. Hasil panen sayur terong milik Muksin ini dibeli langsung oleh tengkulak asal Rembang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya dipasarkan di Jakarta. Berapa pohon yang ditanam? Sekitar 5.000 kurang lebih, Mas. 5.000 pohon terong, iya. Jenis terong apa ini, Pak? Ini terong ungu milik produk kapal terbang yang Princess, Mas. Princess. Ini usia berapa, Pak? Ini siap panen? Bagaimana? Panennya ini usia berapa hari, Pak? Ini sekarang ini sudah 3 bulan. Sudah 3 bulan, Mas. Sudah berapa kali panen ya? Ini sudah 10 kali panen, Mas. Kalau usia pohonnya bisa sampai berapa bulan? Sampai 8 bulan, Mas. Ini kalau perawatannya bagus 8 bulan. Kalau sekali panen bisa berapa beratnya, Pak? Ini bertahap, Mas. Kemarin ada 7 kintal, 1 ton 12, terus 1 ton lagi 12 gitu, 12 kintal. Kalau masa panennya, Pak, berapa minggu sekali atau gimana? 4 hari sekali, Mas. 4 hari sekali panen? Iya. Kalau harganya gimana, Pak? Harganya sekarang agak hari raya lebaran haji ini agak merosot, Mas. 2.500 per kilo. Kemarin sampai 3.000, 3.200, Mas. Melihat hasil panen yang cukup menggiurkan, Muksin mengaku akan terus mengembangkan budidaya terong ungu ini untuk musim tanam selanjutnya. Samsul Alim, JTV Bojonegoro. Beralih ke berita lainnya. Bocah SD yang tenggelam di Sungai Bengawan Madiun, Kabupaten Ngawi ditemukan meninggal dunia. Jasad korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto untuk dilakukan visum. Jasad Yusuf, 10 tahun, siswa kelas 4 SD yang dilaporkan tenggelam di Sungai Bengawan Madiun, turut Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, berhasil ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Salah satu warga, Purwanto, mengaku jika saat ditemukan, posisi korban berada di sela-sela lubang batu padas di kedalaman sekitar 2,5 meter. Jarak dari lokasi tenggelam dan ditemukan hanya sekitar 6 meter. Namun karena kondisi Sungai Bengawan Madiun setempat yang cukup dalam dan banyak lubang batu padas, warga kesulitan menemukan korban. Di mana, Mas, pertama kali ditemukan di dalam itu? Mepet pinggir di bawah padas. Bawah padas? Ya. Yang pertama kali dipegang apanya tadi? Yang terasa dipegang awalnya? Kaki. Kan nyongsong dalam. Terus kemudian ditarik? Saya tarik. Ya. Itu nyangkut apa itu, Pak? Nyangkut kayu atau? Kayu-kayu carang-carang gitu. Kedalaman berapa itu, Mas? Ya, paling enggak ya 2 meteran lebih lah. 2 meter lebih ya? Ya. Jadi manual, penyelam biasa gitu? Ya. Nggak pakai alat gitu? Enggak.
Sementara itu, Kepala Desa Beran Agus Supriyadi membenarkan jika korban merupakan warga desanya. Korban merupakan pendatang yang mengontrak rumah di Desa Beran, Kecamatan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, kejadian bermula saat korban bermain dan berenang di aliran Sungai Bengawan Madiun yang ada di Desa Kartoharjo. Saat kejadian, dua temannya juga nyaris tenggelam, namun berhasil menyelamatkan diri. Namun naas bagi korban yang terseret arus hingga akhirnya tenggelam. Kejadian yang anak tenggelam itu memang warga pendatang dari Beran. Itu alamatnya di Datik nomor 3132 RT 1 RW 2 dengan nama korban Yusuf dengan orang tuanya namanya Pak Asfi. Itu orang Trenggalek. Informasinya di Bali. Dan kejadian awal itu anak-anak itu dari Beran itu jalan kaki menuju ke sungai melewati arah candi. Informasi yang kita dengarkan seperti itu. Nah, terus mungkin berenang, terus ada korban itu tidak tertolong narik teman-teman yang 3 anak terselamatkan tadi. Ibaratnya tarik menarik, akhirnya lepas. Kasus tersebut kini ditangani oleh pihak kepolisian setempat. Jasad korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto untuk dilakukan visum. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Pemirsa, sebuah mobil Terios berpenumpang 4 orang mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol Solo Ngawi. Akibatnya 1 orang penumpang tewas, sementara 3 orang lainnya mengalami luka yang cukup parah. Kecelakaan tunggal terjadi di ruas tol Solo Ngawi, tepatnya di kilometer 550A, Desa Kedung Harjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi pada Kamis petang. Seluruh bagian mobil Terios yang mengalami kecelakaan ini ringsek karena sempat terguling beberapa kali di badan jalan tol dan masuk ke parit. Akibat kecelakaan ini, seorang penumpang bernama Tri Wulandari, 52 tahun, warga Caruban, Kabupaten Madiun, tewas di lokasi kejadian. Oleh petugas, korban tewas dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi. Sementara itu, 3 penumpang lainnya masing-masing bernama Mega Fatmawati, 34 tahun, dan Sidik, 82 tahun. Keduanya merupakan warga Gemarang, Kabupaten Madiun, serta pengemudi Nur Hadianto, 48 tahun, warga Jururejo, Kabupaten Ngawi, mengalami luka cukup parah. Ketiga korban luka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan pertolongan medis. Menurut salah seorang kerabat korban, mobil pribadi berisi 4 orang tersebut sedang pulang mengantar anggota keluarganya berobat dari Solo, Jawa Tengah. Sesampainya di lokasi kejadian, mobil Terios tersebut diduga mengalami pecah ban depan bagian kiri sehingga hilang kendali. Dari Solo ke Ngawi. Terus? Kecelakaan di tol Ngawi, Mantingan Ngawi. Nah, itu katanya ada 4 orang, ada 1 meninggal. Yang meninggal itu kakaknya atas nama Mbak Tri. Yang masih hidup itu Pak Nurudi, Mbak Megawati sama Mbak Siti. Itu dari mana mau kemana itu? Dari Ngawi berobat ke Solo, kontrol, dari itu langsung pulang ke Ngawi. Gitu. Ya. Belum sampai rumah, tapi kecelakaan. Di tol Mantingan Ngawi dapat laka. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Minibus yang mengalami kecelakaan tunggal dievakuasi oleh petugas jasa marga ke pos polisi terdekat. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Pelaku pencurian di Tuban diduga dianiaya polisi hingga babak belur. Informasinya akan dihadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Seorang pelaku pencurian besi trotoar di Kabupaten Tuban diduga dianiaya oleh oknum polisi hingga babak belur. Tersangka pencurian tersebut mengalami luka pada bagian kaki, mata, dan punggung sesaat setelah ditangkap oleh petugas.
Sementara tersangka pencurian tersebut kini tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri setempat. Pengadilan Negeri Tuban menggelar sidang kasus pencurian besi trotoar dengan terdakwa Barno, 58 tahun, warga desa Sumurgung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Sidang digelar dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi terdakwa. Kasus pencurian besi ini menjadi sorotan publik lantaran terdakwa babak belur sesaat setelah ditangkap oleh petugas kepolisian. Dalam sidang ini terdakwa juga datang ke persidangan dalam kondisi pincang akibat luka di kaki kirinya. Kuasa hukum terdakwa Nang Engki Anom Suseno mengungkapkan ada indikasi BAP yang dilakukan pihak kepolisian tidak sesuai dengan prosedur, sehingga pihaknya menyatakan keberatan. Pihaknya menilai ada dugaan kekerasan karena pada tubuh kliennya terdapat bekas kekerasan fisik yang diduga diakibatkan oleh ulah penyidik. Engki meminta pihak terkait agar mengusut tuntas kasus dugaan kekerasan ini dan pihaknya juga akan melakukan upaya hukum maksimal. Berarti ada dugaan atau indikasi terkait barang bukti dan laporan BAP ini tidak sesuai di lapangan fakta gitu ya? Ya, sangat kentara indikasi itu dan kami akan buktikan dalam pokok perkara. Hal mana di dalam aksi kami sudah kami sampaikan dalam nota keberatan bahwa proses hukum atau penyidikan yang dijalani oleh Barno ini syarat akan pelanggaran hak asasi manusia, di mana dugaan adanya kekerasan dan itu masih nyata dalam fisiknya dari terdakwa sendiri. Masih terdapat luka-luka bekas kekerasan yang diduga dilakukan oleh penyidik. Itu kami akan buktikan. Jikapun dalam persidangan nanti terbukti, kami akan lakukan upaya hukum maksimal. Karena sudah tidak zamannya lagi mengungkap kebenaran material atau menggali keterangan itu dengan metode memaksakan, apalagi melakukan kekerasan yang syarat dengan pelanggaran hak asasi manusia itu ya. Sementara itu, Tusini, 44 tahun, istri dari terdakwa Barno mengaku sedih melihat suaminya ditangkap dan dipukul oleh oknum polisi. Ia mengetahui suaminya babak belur dan mengalami luka pada bagian kaki, mata, dan punggung saat melakukan besuk. Ia juga menyayangkan tindak kekerasan yang dialami oleh suaminya dan meminta pelaku dihukum setimpal. Mulanya suami saya berangkat kerja, kok tahu-taunya ndak pulang. Sampai pagi saya cari-cari kok ndak pulang, tak tunggu ndak pulang. Kok tahu-tahu tiba-tiba ada motor polisi Merak-Urak kok mengantar suami saya. Suami saya sudah ditangkap. Terus tak intip di dalam mobil kok suamiku kok ada luka di matanya. Terus saya disuruh mengikuti ke Polsek Merak-Urak. Terus saya di Merak-Urak dipertemukan sama suami saya. Terus tak lihat kok seluruh badannya ada luka, ada babak belur, matanya memar membiru sampai segini, terus pelipisnya ada luka, terus di kepalanya juga ada benjolan, bahkan di kaki kiri ada sobekan sebesar 3 jari. Terus yang dirasakan sakit itu kepala sama ini namanya? Itu mungkin ditendang. Sempat nanya itu kenapa, Bu? Tak tanya suami saya kok sampai ngene Kak, aku dihajar. Nah sing hajar sopo? Ya pokoknya sing hajar ya wong loro, tapi aku gak roh sebut-sebut sing hajar. Wong mripatku di plester nganggo laban. Aku dihajar, pokoknya aku ora roh sing hajar, wong mripatku di plester nganggo laban. Kok aku roh aku sadar sikilku wis geteh tok, kok wis ana subekan sakmene ambane. Menanggapi kejadian ini, Kapolres Tuban AKBP Suryono menegaskan jika kasus dugaan penganiayaan benar terjadi, pihaknya meminta agar segera dilaporkan sehingga bisa segera ditindaklanjuti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Izin dan bisa dijelaskan terkait kasus dugaan penganiayaan pelaku pencurian. Jadi gini, untuk proses penanganan kasus pencuriannya saat ini sudah tahap 2 dan sedang proses persidangan di pengadilan. Kemudian kalau ada rekaman yang terkait dengan pengakuan kata istrinya ada dugaan penganiayaan oleh penyidik atau siapa, ya ini silakan laporan. Sampai saat ini kita belum menerima laporan terkait dengan dugaan itu. Ya kalau mau nanti ada ya kita tindak lanjuti. Tindak lanjut di laporan tersebut dan semisal nanti ada laporan? Ya kita tindak lanjutin nanti kalau jika ada laporan dari pihak keluarga atau pihak yang ada. Oke. Diketahui sebelumnya terdakwa Barno yang sehari-hari berprofesi sebagai sopir becak motor terekam CCTV mencuri besi trotoar di salah satu jalan Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban pada tanggal 31 Maret 2024. Dari rekaman tersebut, pihak kepolisian melakukan pendalaman dan berhasil menangkap pelaku.
Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban. Sementara itu, seorang pelajar SMK di Kabupaten Ngawi 6 bulan terbaring di kasur dan belum bisa masuk sekolah akibat kecelakaan yang dialami. Kondisi korban saat ini memprihatinkan akibat luka parah pada bagian kaki kanan. Sudah 6 bulan terakhir, Retno Arum Wulan Safitri, 16 tahun, anak pertama pasangan Samudi dan Sulastri, warga Dusun Banjar, Desa Ngawi Purba, Kecamatan Kabupaten Ngawi, hanya terbaring di tempat tidur rumahnya. Pelajar kelas 11 SMK Negeri 2 Ngawi ini belum bisa kembali masuk ke sekolah karena sakit akibat kecelakaan yang dialami pada 28 Desember 2023 lalu. Retno menjelaskan, saat kejadian ia hendak berangkat ke sekolah, namun mengalami kecelakaan dengan sebuah truk dam hingga mengakibatkan luka serius bagian kaki kanan. Luka terbuka hingga nampak bagian dalam tulang kaki. Ia sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Widodo pasca kejadian tersebut. Namun, karena kondisinya memburuk, akhirnya ia dirujuk ke Rumah Sakit Muwardi Solo serta dilakukan operasi. Tapi posisi truknya itu tengah. Jadi kan biasanya kalau truk kan satu arah itu kan biasa hasilnya, itu tuh nengah. Nah, saya mau lihat di depannya itu ada apa, kok truknya di tengah terus jalannya lambat gitu. Pas saya lihat dari kiri kan, saya mau lihat dari kanan tuh nggak berani, soalnya takut kalau depan ada motor. Saya lihat dari kiri, dari depan itu kalau nggak ada becak, apa itu namanya motor gitu. Nah, pas saya mau balik lagi, itu truknya itu udah di samping saya dan udah kepepet gitu. Dia sempat keserempet gitu ya? Iya. Akhirnya jatuh? Iya, terus dia nggak sadar, nggak tahu gimana. Terus awalnya tuh luka yang itu seperti apa lukanya di kaki itu? Katanya tuh melowek gitu. Wah, ada luka? Iya, kulitnya itu kayak melupas gitu. Gitu. Terus mau lihat apa, mau kelihatan tulangnya gitu. Itu dari penanganan dari Widodo tuh katanya mau dioperasi kan, mau di pembersihan gitu. Tapi gak dibersih-bersihkan juga. Terus sampai seminggu itu, terus akhirnya menghitam, terus infeksi, terus dibawa ke Rumah Sakit Muwardi sana, Solo. Iya. Sementara itu, Kepala Dusun Banjar, Mugiyarti mengaku berbagai upaya dilakukan oleh warga sekitar dalam membantu pengobatan untuk Retno Arum, mulai dari donasi lingkungan dan sekolah karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang. Terlebih, untuk orang tuanya hanya bekerja serabutan dan ibunya juga sakit. Bahkan menurut Mugiyarti, sampai dengan saat ini, untuk proses medical check up di Rumah Sakit Solo itu selalu diantarkan oleh suaminya. Dari warga juga, dari pemerintahan desa juga ada. Terus kita juga sudah kerjasama sama Puskesmas sama juga DPA 3KB. Jadi kita enggak bekerja sendiri, tapi kita juga sektor lintas sektor gitu loh, Pak. Tapi kalau hasil diagnosa awal itu yang diderita itu sakitnya apa, Bu? Yang pertama itu kan itu dari betis sampai punggungnya kaki itu melupas. Terus yang betisnya itu melupas kelihatan tulangnya. Akhirnya kan setiap laka itu dilarikan ke Rumah Sakit Widodo. Jadi penanganan utama kita di Widodo. Karena kecelakaan itu? Iya. Bu, kalau ekonomi keluarga sini sendiri seperti apa, Bu? Ya, gimana ya, bapaknya kerjanya itu serabutan di Samsat mana itu Gendingan kan nggak salah. Dan ibunya agak terganggu itunya. Jadi kita ya miris lah. Jadi selama ini untuk upaya pengobatan itu juga dilakukan oleh pemerintah desa, dibantu untuk penyediaan ambulan dan lain sebagainya seperti apa? Oh, enggak, itu kita dari dusun, karena saya juga kepala dusunnya, jadi suami saya yang ngantar ke Muwardi setiap kontrol, setiap kontrol dan setiap pulangnya kita yang jemput dan ngantar. Jika melihat kondisi Retno Arum saat ini, maka sangat diperlukan untuk menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Namun karena terbatasnya biaya dan tidak adanya yang menunggu karena orang tuanya harus bekerja, maka selama ini Retno Arum hanya dirawat di rumah dan sesekali menjalani medical check up. Ita Wahyu, CTV Ngawi.
Pemirsa, menjelang kepulangan rombongan jamaah haji Bojonegoro ke tanah air, kantor Kementerian Agama Bojonegoro menghimbau agar jamaah tidak membawa barang ataupun air zam-zam yang melebihi ketentuan barang bawaan. Dijadwalkan rombongan kloter pertama jamaah haji Bojonegoro akan tiba di tanah air pada hari Sabtu 22 Juni 2024 malam. Setelah melangsungkan rangkaian ibadah haji kurang lebih selama 42 hari di Tanah Suci, rombongan jamaah haji asal Kabupaten Bojonegoro secara bertahap akan tiba di tanah air mulai tanggal 22 Juni 2024. Data dari Kemenak Bojonegoro, kloter pertama sebanyak 365 jamaah haji Bojonegoro akan tiba pada tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 malam waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter kedua sebanyak 366 jamaah haji akan tiba pada tanggal yang sama sekitar pukul 22.00 malam waktu Indonesia Barat. Selain itu, rombongan jamaah haji kloter 3 sebanyak 364 akan tiba pada tanggal 22 Juni 2024 pada pukul 23.00 malam waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter keempat sebanyak 366 jamaah haji akan tiba pada tanggal 23 Juni 2024 pada pukul 01.30 pagi waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk kloter ke-6, sebanyak 79 jamaah haji Bojonegoro akan tiba di Bandara Juanda Surabaya pada 24 Juni 2024 sekitar pukul 03.30 pagi waktu Indonesia Barat. Sejauh ini, kantor Kemenak Bojonegoro telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan rombongan jamaah haji. Kepala Kementerian Agama Bojonegoro Abdul Wahid menghimbau agar para jamaah haji tidak membawa barang yang dilarang, baik itu membawa air zam-zam maupun membawa oleh-oleh secara berlebihan. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi kelebihan berat bagasi yang berisi barang bawaan, melebihi ketentuan berat yakni maksimal 32 kg. Selain itu, Abdul Wahid juga berharap kepada jamaah haji untuk tetap menjaga kesehatan menjelang kepulangan menuju tanah air. Himbauan kami kepada seluruh jamaah haji Bojonegoro, saya menghimbau ikuti peraturan dari petugas, khususnya peraturan dari Raja Arab Saudi, biar pulangnya dengan cepat, jangan membawa barang-barang yang dilarang dibawa pulang ke Indonesia. Dan kalau sudah tiba di tanah air, itu segera untuk berdoa. Semoga kesehatannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemakmurannya. Terutama bagi yang berinisiasi untuk membawa air zam-zam yang berlebihan, saya harapkan koordinasi dengan petugas dan jangan memaksakan menaruh air zam-zam yang di luar kemampuan, karena ini juga sangat membahayakan dalam perjalanan pesawat menuju tanah air. Edo Jadi Aldian, CTV Bojonegoro. Pelaku utama pembunuhan Sekdes di Tuban divonis 15 tahun penjara. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Pengawas. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Pelaku utama kasus pembunuhan berencana Sekdes Sidonganti Kabupaten Tuban divonis Pengadilan Negeri setempat 15 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 18 tahun penjara. Sementara pelaku lain yang membantu proses pembunuhan divonis 10 tahun penjara. Pengadilan Negeri Tuban menggelar sidang putusan kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Sekretaris Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Agus Sutrisno di kantor pengadilan setempat pada Kamis siang. Oleh majelis hukum, tersangka utama yang bernama Jano, 45 tahun, warga desa Gua Terus, Kecamatan Montong yang telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban, divonis 15 tahun penjara.
Sementara Nardi, 43 tahun, adik pelaku utama yang ikut membantu membunuh korban, divonis hukuman selama 10 tahun penjara. Sebelumnya, kedua terdakwa dituntut hukuman selama 18 tahun penjara, lantaran melakukan aksi pembunuhan berencana terhadap korban yang masih keluarga dekatnya. Namun karena pelaku mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, vonis terhadap kedua terdakwa diperingan oleh majelis hakim. Juru bicara Pengadilan Negeri Tuban, Rizky Zanuar mengatakan, usai pembacaan putusan oleh majelis hakim, kedua pelaku beserta penasihat hukum menyatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu, sehingga keduanya akan diberikan waktu selama 7 hari ke depan untuk menyatakan keberatan atau mengajukan banding. Telah dibacakan putusan atas nama terdakwa Jano dan Nardi, seperti itu. Untuk terdakwa Jano sendiri, majelis hakim berpendapat itu divonis dengan pidana penjara selama 15 tahun, sedangkan untuk terdakwa Nardi divonis dengan pidana penjara selama 10 tahun, seperti itu. Dari tuntutan sebelumnya sampai diturunkan ini pertimbangannya apa? Mengenai pertimbangan itu bisa kita baca sendiri ya dalam pertimbangan putusan, yang mana hal itu bisa diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung ya, seperti itu. Tuntutannya berapa? Untuk tuntutan itu dalam perkara terdakwa Jano dan Nardi itu selama 18 tahun. Sikap jaksa dan juga terdakwa sendiri? Ya, baik tadi pada saat sudah dibacakan putusan diberikan kesempatan kepada terdakwa ya untuk menanggapi putusan tersebut, yang mana terdakwa dan atau penasihat hukum menyatakan pikir-pikir. Apabila dalam rentang 7 hari kedua belah pihak tidak ada yang mengajukan banding, maka keduanya akan dihukum sesuai dengan hasil pembacaan putusan oleh majelis hakim. Sekedar diketahui, insiden pembunuhan Agus Sutrisno Sekde Sidonganti terjadi di Jalan Raya Kerek Montong, Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek Tuban pada Selasa 14 Oktober 2023 lalu. Korban yang sedang mengendarai motor secara sengaja ditabrak dari belakang oleh mobil pick-up yang dikemudikan oleh pelaku. Korban yang terjatuh sempat melarikan diri ke arah lahan pertanian, namun tersangka mengejar dan membacok korban secara bertubi-tubi hingga tewas menggunakan senjata tajam. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu diduga akibat korsleting listrik sebuah rumah milik warga di Kabupaten Nganjuk ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut lantaran penghuni rumah sedang bekerja saat kejadian berlangsung. Warga desa Balung Pacul, Kecamatan Nganjuk Kota, Kabupaten Nganjuk digemparkan dengan terbakarnya rumah milik Junaidi, warga setempat pada Rabu. Warga yang panik berhamburan keluar rumah, namun api sudah membesar dan membakar seluruh bagian rumah. Kebakaran ini bermula saat rumah dalam keadaan kosong, lantaran penghuninya bekerja. Sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, rumah semi permanen ini tiba-tiba terbakar. Api langsung membesar hingga meludeskan seluruh bangunan beserta isinya. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung menyemprotkan air untuk memadamkan api. Namun cuaca yang panas membuat api terus menjalar hingga melalap seluruh sisi bangunan. Junaidi, pemilik rumah, mengatakan saat ia pergi bekerja tidak ada kompor atau api yang menyala di dalam rumahnya. Ia mengaku pertama kali mengetahui rumahnya terbakar dari anak tetangganya. Namun setibanya di rumah, kondisi rumahnya sudah habis terbakar. Diberi nama siapa, Pak? Junaidi. Pak Junaidi. Apa, Pak? Tadi rumahnya kebakaran ya, Pak? Iya. Kira-kira penyebab kebakarannya apa, Pak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Bapak waktu itu kemana, Pak? Retail Brambang. Bersama ibu gitu. Kalau di rumah ada berapa orang, Pak? Kalau di rumah 4. Putranya 2. Iya. Gitu. Semua tadi tidak ada di rumah gitu, Pak ya? Iya. Waktu ditinggal apakah ada kompor menyala atau bagaimana gitu, Bapak? Saya rasa nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Bapak mendengar pertama kali dari siapa tadi, Pak? Ya dari anak kecil-kecil tadi. Anak kecil-kecil. Kasih tahu Bapak di tempat Pidil Brambang sana. Ya. Berapa jauh, Pak, tempat Pidil Brambangnya tadi, Pak? Sementara itu, api akhirnya berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 2 unit mobil damkar ke lokasi kejadian. Dugaan sementara rumah tersebut terbakar akibat korsleting listrik. Tadi mendapat berita dari grup WA di Info Damkar Nganjuk sekitar pukul 2:30. Kemudian kami mengirimkan 2 armada 03 dan 07. Sementara 03 nggak bisa masuk, akhirnya yang kecil yang 07 yang masuk. Penyebab dari kebakaran sendiri apa, Pak? Dugaan sementara? Dugaan sementara masih kami gali, mungkin informasi sementara yang kami sampaikan
mungkin dari konsleting listrik. Konsleting listrik Pak ya. Dari mungkin Iya. Magicom. Kalau dari kronologinya sendiri Pak, tadi Bapak bisa menyebutkan kronologi dari kebakaran sehingga Bapak hingga sampai ke sini gitu Pak? Ya seperti yang dari awal kami sampaikan, kami mendapat info dari grup via info damper Nganjuk dari Pak Kepala Desa Balong Pacul. Kemudian kami tindak lanjutin untuk mengirim 2 armada. Iya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Ahmad Sarwani, CTV, Nganjuk. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami ctv.bojonegoro@ctv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Sami Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV.